Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali ya. Untuk kali ini kita akan berbagi tentang salah satu tes SKB ya. Kemarin sudah kita bahas tentang tes apa ya, tes ICT, IT ya, juga tes tentang bahasa. Nah, sekarang ini kita masuk tes yang berikutnya. Tesnya unik ya. Ini barangkali sebelumnya juga sudah melihat atau mendengarkan, yaitu tentang kemampuan praktek ibadah. Praktek ibadah ya, benar ya. Bagi yang muslim ya, ini sedikit ini ya, informasi bagi teman-teman sekalian yang ikut di SKB di Kementerian Agama. Ini sedikit ya bocoran ya dari para alumni CPNS tahun 2018 ya. Kami mengikuti praktek ibadah ini diuji dengan ujian yang unik ya, yang luar biasa, yang itu mungkin di instansi lain tidak ditemukan begitu. Yang pertama adalah kemampuan untuk menemukan Al-Qur'an, menemukan surah dalam Al-Qur'an ya. Jadi kita diberikan Al-Qur'an. Jadi tim penguji bilang, coba Bapak cari surat ini, ayat ini gitu ya. Kita disuruh cari, atau barangkali juga terserah ya, silakan Pak buka Al-Qur'an saja. Kemudian kita disuruh untuk menuliskan ya. Bukan, sebentar. Kalau untuk yang tadi itu kita disuruh membuka Al-Qur'an, kemudian kita disuruh mencari, kemudian kita disuruh untuk mengartikan. Ya, tentu bagi kita yang sudah sering mengerti bahasa Arab, tentu kita mudah mengartikannya ya. Apalagi ayat-ayat yang berhubungan dengan misalkan 30 ke bawah ya, Al-Ikhlas ya, An-Nas ya, Ad-Duha dan sebagainya ya, Al-Kautsar. Jadi kalau kita disuruh untuk membuka Al-Qur'an, ayat apa saja, buka surah yang paling mudah misalkan Al-Fatihah gitu ya. Karena setelah itu kita akan disuruh untuk mengartikannya. Kalau Al-Fatihah pasti mudah ya, atau 3 kul apalagi ya. Jadi itu triknya. Silakan buka surah apa saja. Jangan buka yang di bagian tengah-tengah. Mungkin kita nggak tahu semuanya gitu. Jadi kita harus buka, kalau memang disuruh buka, pilih surat yang paling mudah, misalkan Al-Fatihah atau 3 kul atau 30 ke bawah. Oke, yang kedua, kita disuruh untuk menuliskan ya. Coba Bapak tulis satu ayat dalam Al-Qur'an, bebas. Ya, tulis saja, tulis ya. Misalkan bismillah, ya bismillahirrahmanirrahim, tulis ya. Jangan langsung membuat yang panjang-panjang ya. Ayat kursi nanti lama kita buat. Instruksinya cuma satu aja. Tuliskan satu ayat ya dalam Al-Qur'an, bebas. Dengan bahasa Arab ya, pasti ya. Kita dikasih pena, kasih kertas, kita harus nulis dengan cepat dan rapi, bersih, rapi, cepat. Jadi gitu ya. Untuk tes pertamanya kita yaitu tes tulis, baca juga. Silakan Bapak baca ayatnya, terserah yang tadi ya, yang pertama tadi. Silakan Bapak buka Al-Qur'an dan silakan baca. Jadi setelah baca kita suruh untuk mengartikannya. Jadi baca tulis Al-Qur'an itu hal yang mutlak yang harus ada dalam seorang CPNS ya, harus mampu baca tulis Al-Qur'an. Satu. Yang kedua, kita disuruh untuk praktek sholat ya. Praktek sholat ini bukan harus dari takbir sampai salam ya, tidak. Tapi dia cukup untuk ini aja. Coba Bapak peragakan gerakan dari sujud, kemudian bangkit dari sujud rakaat ketiga. Ya, ini banyak orang yang tidak tahu atau tidak mengetahui hal ini ya. Dari sujud kemudian bangkit dari sujud untuk rakaat yang ketiga, untuk masuk ke rakaat yang ketiga ya. Itu biasanya harus pakai ini ya, harus pakai takbir ya. Maksudnya tangannya diangkat dari sujud ya. Dari rakaat kedua sujud kita, kemudian masuk ke rakaat ketiga. Itu kan sudah ini sudah selesai kita ini ya, tahiyat awal, kemudian kita naik rakaat ketiga ya. Itu banyak orang yang langsung begini aja langsung. Seharusnya itu harus pakai ini ya. Itu hal-hal yang begitu, hal-hal yang bagian-bagian yang itu yang dinilai, bukan disuruh sholat dari takbir sampai salam, tidak, tapi hal-hal yang menjadi sesuatu yang itu ya, orang-orang yang tidak banyak tahu ya. Jadi hal-hal itulah yang harus teman-teman kuasai ya, bukan sebatas gerakan dan bacaan sholat, tidak. Oke ya teman-teman sekalian ya, dari rakaat kedua, rakaat ketiga itu harus pakai. Kemudian apalagi ya, untuk praktik ibadah kita sampaikan aja doa-doa yang kita kuasai ya. Apa doa-doa yang kita kuasai ya, misalkan doa apa saja sebutkan semua. Kalau udah berhenti stop ya stop gitu ya, cukup ya cukup.
apalagi ya, apa saja hafalan ya, hafalan Quran yang kita kuasai, sebutkan aja, semua sebutkan ya. Kalau udah cukup, alhamdulillah. Artinya apa, praktek ibadah itu menjadi penilaian juga seorang ASN atau CPNS itu juga harus bisa menguasai hal-hal ini ya. Praktek ibadahnya bagus ya, baca Qurannya juga bagus ya. Artinya dia juga tidak cuma kemampuan ini aja ya, IQ aja tidak, tapi juga dia harus punya skill, kemampuan berupa ya wawasan keagamaan, termasuk kemampuan eh, pendidikan agama Islam yang cukup, dan juga praktek ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering ya, yang sudah sering untuk baca Quran tiap hari itu nggak sulit. Apalagi yang sudah sholat tiap hari nggak sulit pasti. Ya, jadi teman-teman sekalian, kebiasaan harian kita sebelum ini, yang jauh-jauh sebelum ini, sekian puluh tahun sebelum ini, itu hal yang akan berefek dalam ujian besok. Karena ketika ujian itu biasanya refleks, biasanya kebiasaan kita itu akan terbawa. Ya, nggak bisa dibuat, apalagi di depan penguji ya. Kita akan membawakan kebiasaan yang sering kita lakukan, termasuk ucapan-ucapan kita, kebiasaan kita, praktek ibadah kita, itu semua akan terbawa ketika ujian. Makanya dari sekarang aja jauh hari, silakan teman-teman usahakan untuk membiasakan diri untuk baca Quran dan juga praktek ibadah yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan aturan ya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman sekalian ya, demikian dulu untuk ya, tes praktek ibadah di SKB. Semoga teman-teman sekalian bisa melewati setiap ujian SKB ini dengan baik. Ya, memang banyak ya rangkaian-rangkaiannya, nanti akan dibahas lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.